Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan drama yang berjudul Jaka Berek Saung Galing. Saya Dia Adelia sebagai narator. Saya Boji Sabianto sebagai Jaka Berek Saung Galing. Saya Maitria berperan sebagai Dewi Sanggrah atau Ibu. Saya Hikmah Maharani berperan sebagai Sosro Adiningrat atau anak-anak. Saya Anissa Febriani berperan sebagai Saung Rana. Saya Aulia Setri berperan sebagai Saung Sari. Saya Siti Kaya Badini sebagai prajurit. Saya Kala Resa Rasendra berperan sebagai anak-anak dan Adipati Cakraningrat. Saya Parnatana Negara Hor sebagai Adipati Jaya Negara. Selamat menyaksikan. Jaka Berek Saung Galing. Cerita rakyat Jaka Berek atau Saung Galing atau Raden Mas Tumenggung Saung Galing merupakan salah satu cerita legenda Surabaya. Konon kabarnya, ia dikenal sebagai tokoh sejarah yang masih banyak belum diceritakan sejarah Indonesia. Oleh karena itu, kita saksikan tentang kisahnya dalam sebuah drama. Selamat menyaksikan. Anak haram, anak haram, anak haram. Aku bukan anak haram, aku punya ibu. Iya betul, kamu memang punya ibu tapi tidak punya ayah alias anak haram. Kalian jahat sekali, aku padu kepada ibuku. Jaka Berek marah kemudian pulang meninggalkan teman-temannya yang selalu mengejeknya. Dan penasaran bukan kepalang karena teman-temannya selalu mengejek bahwa ia tak punya ayah sah alias anak haram. Lalu mengadukan ke ibunya. Sesampainya di rumah, Ibu, aku sudah tak tahan lagi. Ada apa anakku? Kenapa wajahmu cemberut begitu? Ibu harus menjelaskan siapa sebenarnya ayahku. hati Dewi Sangkrah berdebar. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Tak bisa tidak, ia harus menjawabnya dengan gamblang. Ayahmu adalah Siapa ayahku ibu? Jaka Berek. Sekarang engkau telah dewasa. Sudah sebaiknya engkau mengetahui siapa ayahmu sebenarnya. Ayahmu adalah seorang adipati di Kadipaten Surabaya. Namanya Adipati Jayang Rana. Jika engkau ingin bertemu dengannya, pergilah ke sana dan bawa ini sebagai bukti. Terima kasih ibu. Kalau begitu Jaka Berek pamit pergi. Ya anakku, hati-hati di jalan, doa ibu menyertaimu. Dengan bekal seadanya, Jaka Berek berangkat ke Kadipaten Surabaya untuk menjumpai ayahnya. Ketika hendak masuk pintu gapura Kadipaten, Jaka Berek dicegat oleh seorang prajurit yang sedang berjaga. Berhenti kamu, mau apa dan kesini? Aku yang bertemu dengan Adipati Jayang Rana. Anak muda, ketahui aku, Pak prajurit yang sedang berjaga. Kau tidak boleh masuk kemari. Aku tak mau pergi sebelum bertemu dengan Adipati Jayang Rana. Pemuda kampung, tidak mau mendengar perintahku. Aku tetap akan melawan prajurit sebelum aku bertemu sama Adipati. Cepat panggil Adipatimu. Jaka Berek bukannya pergi, malah melawan dengan berani. Untunglah, perkelahian itu diketahui oleh dua orang putri dan putra Adipati Jayang Rana yang bernama Saung Sari dan Saung Rana. Oleh mereka, perkelahian itu pun dilerai. Hai, berhenti. Ada kalian berkelahi dan membuat keributan di sini? Maaf pangeran, pemuda ini hendak masuk ke Kadipaten. Saya tidak dia malah melawan. Mendengar laporan dari prajuritnya, keduanya bertanya kepada Jaka Berek. Siapakah saudara dan ada keperluan apa ingin masuk ke Kadipaten? Saya ingin bertemu dengan Adipati Jayang Rana. Ada yang ingin saya sampaikan kepada beliau. Hei orang kampung, tidak ada orang luar yang boleh menemui ayahku. Sebaiknya kau pulang saja atau aku yang akan memaksamu pulang. Aku tetap pada pendirianku, ingin bertemu dengan beliau. Ayo kakang, kita usir pemuda ini beramai-ramai. Ayo. Melihat kenekatan Jaka, kedua putra dan putri Adipati itu pun segera mengeroyoknya. Dengan tangkas Jaka Berek melawan. Belum lama perkelahian itu, Adipati Jayang Rana keluar dan melihatnya, dan ia pun segera menghampiri. Pergi kamu. Hei, hentikan itu. Ada ribut apa ini? Ampun ayahanda, pemuda ini ingin bertemu dengan ayahanda. Sudah saya juga tetap nekat ingin bertemu dengan ayahanda. Apakah benar namamu Jaka Berek yang mau menemuiku? Hamba hanya ingin cari ayah hamba yang menjadi adipati di sini.
Jika Tuhan orangnya, Tuhanlah ayah hamba. Kalau kau benar anakku, mana buktinya? Hamba adalah anak dari Ibu Dewi Kesampurna. Sebagai buktinya, Ibu memberi hamba sebuah selendang Cinde Puspita ini. Oh iya, ini benar. Ini adalah selendang Cinde Puspita yang kuberikan kepada ibumu, Dewi Sambar. Kalau begitu, kau memang anakku. Sawang Sara dan Sawang Sari, perkenalkan, ini Jaka Berek, saudara-saudara kalian juga. Dan mulai sekarang, namamu akan diubah menjadi Sawang Galing. Suatu hari, Kadipaten Surabaya kedatangan kompeni Belanda yang dipimpin oleh Kapten Knol yang membawa surat dari Jenderal de Boer yang isinya mengatakan bahwa kedudukan Adipati di Surabaya akan dicabut karena Adipati Jayangrana tak mau bekerja sama dengan kompeni Belanda. Tetapi pada saat itu ada pengumuman bahwa di alun-alun Kartasura akan diadakan sayembara saudaranya, yaitu perang tanding prajurit berkuda dengan bersenjata tombak dengan memanah umbul-umbul yang bernama umbul-umbul Tunggul Yuda. Anak-anakku, Sawang Rana dan Sawang Sari, di alun-alun Katsura ini akan diadakan sebuah sayembara. Dan pemenangnya akan menjadi Adipati di Surabaya ini. Kalian harus mengikuti. Dan berlatihlah terus-menerus agar bisa menang dalam sayembara ini. Iya, hendak. Acara yang hendak akan kami laksanakan. Pada hari sayembara diadakan, tanpa memberitahu Sawung Galing, Jayangrana dan kedua putra dan putrinya pergi ke Kartasura. Dan tanpa sepengetahuan mereka pun Sawung Galing juga pergi ke Kartasura. Sebelum berangkat, Sawung Galing pulang ke desa memberi doa dan restu dari ibu, kakek, dan neneknya. Sayembara memanah umbul-umbul itu ternyata hanya diikuti oleh Sawung Rana dan Sawung Sari. Tetapi keduanya gagal tak bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yuda yang dipasang di Menara Gala. Karena tak ada pemenangnya, Sosro Adiningrat yang bertindak sebagai panitia pelaksana lomba segera mengadakan pendaftaran lagi. Wahai para pemuda, segeralah mendaftar sayembara karena masih belum ada yang bisa memenangkan sayembara. Segeralah mendaftar beramai-ramai. Dulu sih Tuhan, saya hendak mendaftar sayembara terus. Oh ya, siapa namamu anak muda? Nama saya Sawang Galing, Tuhan. Kau hebat anak muda, kaulah satu-satunya pemuda yang berani mendaftar sayembara ini. Segeralah panah umbul-umbul Tunggul Yuda ini. Setelah Sawung Galing memanah umbul-umbul Tunggul Yuda, ternyata dia berhasil memanah umbul-umbul tersebut. Dan terdengar suara tepuk tangan para penonton lomba. Pada saat itu, ada seorang pemuda yang ikut mendaftar dan ternyata dialah Sawung Galing. Dan dia pula lah satu-satunya yang bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yuda. Dengan ini kuumumkan pemenangnya adalah Sawung Galing. Selamat Sawung Galing, karena kau telah memenangkan perlombaan ini, kau berhak menjadi Adipati Surabaya. Panitia langsung mengangkat dan memakaikan mahkota sebagai kemenangan dan menjadi Adipati Surabaya. Setelah Sawung Galing dinyatakan sebagai Adipati Surabaya, ia dinikahkan dengan putri dari Amangkurat Agung di Kartasura yang bernama Dini Sekar Kedaton. Keberhasilan Sawung Galing itu membuat iris dua saudaranya. Kang, Sawung Galing bisa memenangkan lomba dan kini dia menjadi Adipati Surabaya. Aku tidak ingin dia menduduki Bupati Surabaya. Iya betul, aku juga kurang setuju jika dia jadi bupati. Kita harus menyingkirkan dia, Kakang. Iya, aku juga ingin menyingkirkan dia. Bagaimana caranya? Kakang ikuti saja idiku untuk menyingkirkan Sawung Galing. Baik Indra, aku ikuti saranmu. Beberapa hari kemudian, pada saat pesta besar-besaran untuk merayakan pengangkatan Sawung Galing sebagai Adipati di Surabaya. Kakang, hari ini diadakan pesta besar-besaran. Ayo kita laksanakan rencana kita untuk menyingkirkan Sawung Galing. Kita harus memasukkan bubuk racun ke dalam minuman Sawung Galing. Iya betul, bagus Dinda. Hati-hati ya Dinda, jangan sampai ada yang melihat sewaktu Dinda memasukkan bubuk racun ke dalam minuman itu. Beres, Kakang. Tanpa sepengetahuan Sawung Sari dan Sawung Rana, dari belakang mereka ada sepasang mata memperhatikan gerak-gerik mereka. Wah, apa yang dilakukan oleh kedua orang itu ya? Mencurigakan sekali. Sepertinya mereka sedang memasukkan sesuatu ke dalam gelas minuman itu. Siapa yang akan diracuni oleh mereka itu? Loh, gawat.
Gelas minuman yang berisi racun itu akan disodorkan pada Adipati Saunggaling. Aku harus segera menolong Adipati Saunggaling sebelum minuman itu diminum oleh Adipati. Saat kemudian terdengar bunyi perang. Adipati Cakraningrat pura-pura menubruk Saunggaling yang mengakibatkan terjatuhnya gelas berisi racun itu. Apa-apaan ini? Memalukan sekali. Dinda Songsari, lihat ulah Adipati dari Madura itu. Dia tidak menghormatimu, dia telah menjatuhkan minuman itu. Ini penghinaan. Dengan cepat, Ayo, Paman, disambarnya tangan Adipati Cakraningrat dan ditariknya keluar dari kadipaten. Paman, katakan, kenapa paman menghinaku di hadapan para tamu? Tenang anakku, ketahuilah bahwa minuman yang hendak kau minum itu sebenarnya telah diberacuni oleh Samurana. Aku melihat sendiri perbuatan mereka. Oleh karena itu, aku ingin menyelamatkanmu dari perbuatan mereka. Jadi begitu. Mereka jahat sekali ingin membunuhku dengan cara meracuniku. Kalau begitu maafkan aku paman, sudah. Dan semua itu memang telah direncanakan oleh para kompeni Belanda. Kedua kakakmu telah bergabung dengan para kompeni untuk menginginkan kedudukanmu sebagai adipati di Surabaya. Oh, jadi begitu akal busuk mereka. Baiklah, kalau begitu mulai dari sekarang aku akan memerangi Belanda. Dalam memerangi Belanda, Saunggaling selalu menambah kekuatan laskarnya. Tiba saatnya terjadi peperangan melawan Belanda. Hei para kompeni Belanda, ayo berperang, cepat pergi dari negeri kami. Ayo, serang! Terjadilah peperangan yang sengit antara laskar Saunggaling dan para kompeni Belanda. Akhirnya, pertempuran melawan laskar Belanda dimenangkan oleh pasukan laskar Saunggaling. Demikianlah cerita Saunggaling dari tanah Jawa, yaitu Surabaya. Dari cerita tadi, semoga bisa dijadikan pelajaran bagi kita semua. Kamera rolling action. Aku. No. Yang berisi racun itu Eringi. bukan kepada Dapat.